Shalom, kembali menyapa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bacaan, Kejadian 1 ayat 26-27 dan Kejadian 2 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sobat Kristus, tahukah Anda bahwa ada dua macam cerita penciptaan yang berbeda di kitab Kejadian? Di cerita pertama, manusia diciptakan begitu mulia oleh Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terhormat. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah. Demikian manusia menjadi mahkota ciptaan, yaitu yang paling mulia di antara ciptaan lain. Sebab manusia memiliki gambar Allah dalam dirinya. Manusia mulia. Sebaliknya, di cerita kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang hina. Manusia diciptakan dari debu tanah. Sama seperti hewan dan tumbuhan yang sama-sama diciptakan Allah, debu yang kecil, mudah lenyap ditiup angin. Manusia diciptakan dari debu yang rapuh. Manusia rentan dan rapuh seperti debu. Mengapa ada dua macam versi seperti ini? Hal ini pertama-tama dapat dijelaskan secara historis bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ditulis pada masa yang berbeda. Cerita pertama, Kejadian 1, ditulis pada saat umat Israel sedang terpuruk akibat pembuangan ke Babel. Umat sedang kehilangan martabat dan harga dirinya sebagai manusia. Mereka dirundung malu dan penderitaan hebat. Bangsa lain merendahkan mereka serendah-rendahnya. Karenanya cerita ini ditulis untuk mengangkat martabat, moral, dan semangat umat Israel setinggi-tingginya. Sedangkan cerita kedua, Kejadian 2, ditulis pada saat umat Allah sedang mengalami masa jaya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Percaya diri mereka berlebihan. Ada kesombongan religius. Ada perasaan superior bahwa merekalah yang terbaik dari antara yang lain. Ada eksklusivisme. Mereka cenderung memandang rendah bangsa-bangsa tetangga. Karenanya cerita yang kedua ini ditulis untuk menegur kesombongan umat Allah. Sobat Kristus, kedua cerita tadi ditulis berdasarkan latar belakang sejarahnya masing-masing. Perbedaan ini tidaklah dimaksudkan untuk saling mengoreksi, tetapi dimaksudkan untuk saling menyeimbangi. Tujuannya seperti peribahasa mengatakan supaya manusia itu tidak seperti kacang yang lupa kulitnya. Di satu sisi mengenali bahwa ia, manusia, diciptakan oleh Allah begitu mulia dan berharga. Di sisi lain, senantiasa bermawas diri bahwa ia sejatinya berasal dari debu yang hina, rentan, dan rapuh. Karenanya, mengajak kita untuk merengkuh kedua sisi kemanusiaan kita secara utuh, yaitu manusia sebagai insan yang mulia, tetapi sekaligus yang rentan dan yang rapuh. Sobat Kristus, kedua sisi itu perlu seimbang. Satu sisi kita adalah gambar yang menyerupai Allah. Namun di sisi lain kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah manusia debu dari tanah. Di satu sisi kita jangan menilai diri terlalu rendah, namun di sisi lain kita jangan menilai diri terlalu tinggi. Tiap koin memiliki dua sisi. Sama seperti sekeping koin, kita pun terdiri atas dua sisi, yang lengkap dan yang utuh. Di satu sisi kita punya banyak kekuatan untuk membantu orang lain. Namun di sisi lain pada suatu saat kelak kita pun harus mau dibantu orang lain.
Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah manusia yang mengenali dirinya secara lengkap dan utuh. Demikian manusia menjadi bijaksana. Selamat terus mengenali diri kita sebagai insan yang berharga dan mulia, dan yang tak lepas dari kerentanan dan kerapuhan yang kita miliki sebagai manusia. Selamat menyandarkan diri kepada Allah, selamat berbagi kasih dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah firman kehidupan. Yang kami percaya firman-Mu senantiasa memberikan daya bagi kehidupan kami untuk terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah mengaruniakan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani. Dan pada saat yang sama Tuhan kami dipercaya bahwasanya kami Engkau ciptakan begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Kami adalah ciptaan menurut gambar dan rupa-Mu. Tapi satu sisi lain Tuhan, kami pun mengaku, kami pun percaya bahwasannya kami pun Engkau ciptakan dari debu tanah yang remah, rentan, rapuh, dan hina. Karenanya Tuhan, rengkuhlah kami, setiap sisi kami yang kuat dan yang rapuh, yang mulia maupun yang rentan, sebagai kemanusiaan kami yang utuh dalam satu hari ini. Kami bersandar penuh pada pertolongan Tuhan, kekuatan-Mu untuk kelemahan kami. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa menyertai hidup kami hari ini. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya demi satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.